Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asti Ayu Astuti. Saya Iin Imran. Saya Andi Faradewi Putriananda. Dan saya Andi Sulfainia Farilia. Baik, kami dari kelas Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian kelas C. Di sini kami akan menampilkan mengenai penyuluhan pada tanaman jagung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ya, sebelumnya perkenalkan saya ini sebagai penyuluh pertanian untuk tanaman jagung. Ibu mungkin bisa kita panggil dulu petani-petani lainnya Ibu untuk kumpul di sini. Oh, Ibu, sini dulu, ada penyuluh. Oh. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya mungkin perkenalkan diri Kak dulu Ibu. Jadi perkenalkan saya ini sebagai seorang penyuluh untuk tanaman jagung. Mungkin bisa dulu untuk menepi Dik. Oh, iya, boleh Ibu. Iya. Nah, jadi yang ditahu itu tanaman jagung ini merupakan tanaman pangan kedua yang sangat dibutuhkan di Indonesia setelah padi. Nah, tanaman jagung ini biasanya sih yang ditanam oleh para petani ada dua jenis. Nah, jenis pertama itu biasanya ada jenis lokal, kemudian yang kedua itu untuk jenis jagung manis. Nah, biasanya nih Bu, untuk jenis lokal ini biasanya kan dibutuhkan untuk pakan ataupun untuk konsumsi langsung, untuk konsumsi sehari-hari. Nah, ya, jadi kalau jagung manis ini biasanya untuk kebutuhan pangan seperti yang biasa dijual di pasar, seperti untuk dibuat sebagai sayuran. Kalau Ibu ini di lahan ini di sini Bu, tanam jagung apa Ki? Kalau saya itu jagung lokal, Bu. Kenapa kita tanam jagung lokal Ibu? Karena kalau saya sendiri merasa jagung lokal itu lebih mudah didapat. Terus juga biasa dapat bantuan dari pemerintah. Baru ini jagung lokal, biaya produksinya itu lebih rendah dibandingkan jagung manis. Terus hasilnya itu bisa untuk pakan ternak, bisa juga untuk makanan sehari-hari. Jadi bagi saya meskipun keuntungan dan produksinya jagung lokal ini lebih rendah dibandingkan jagung manis, kalau saya bisa terpenuhi kebutuhanku dan keluarga. Jadi cukup nih. Oh iya, jadi ini menurut saya Bu, lebih bagus kita tanam ini jagung lokal Bu, karena ini jagung lokal dapat penuhi kebutuhan tadi untuk sehari-hari sama keluarga ta. Kemudian ini juga berarti ini menurut saya Bu, dari budidaya itu produksi lebih bagus juga untuk perawatannya lebih mudah sama lebih rendah juga biayanya yang dikeluarkan kalau kita itu Ibu di lahan tanam jagung jenis apa Ki? Kalau saya itu Bu, saya tanam jagung jenis jagung manis. Karena dilihat dari pasar itu banyak dari konsumen yang mencarinya karena memiliki rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih baik dari jagung biasa. Dan di sisi lain juga dari kualitasnya ini, maka dia itu memiliki nilai penjualan yang lebih tinggi daripada jagung biasa. Maka dari itu saya memilih tanaman jagung manis untuk dibudidayakan karena pendapatan saya itu lebih meningkat dari biasanya. Iya, jadi menurut kita itu berarti ini jagung manis lebih bagus untuk kita budidayakan di lahan Iya. Kemudian tapi biasanya nih Bu, jagung manis itu kalau untuk ditanam dia biasanya perawatannya harus lebih ekstra juga karena lebih gampang untuk terserang oleh hama sama penyakit. Kalau kita Ibu di lahan itu menanam jagung jenis apa? Oh, kalau saya itu menanam dua jenis jagung. Nah, bisa dilihat kalau di sebelah kanan itu saya menanam jagung jenis pakan. Nah, terus yang di belakangnya lagi saya itu menanam jagung manis atau untuk dipangan. Nah, saya itu menanam, saya melihat dari minat pasar yang mana lebih banyak dan yang mana lebih menguntungkan, karena
terkadang ada juga di saat musim itu dua-duanya banyak dibutuhkan. Jadi saya tanam seperti ini, saat ini saya tanam dua-duanya, jagung pakan dan jagung manis. Itu karena menguntungkan banyak dan kebutuhan keluarga saya itu cukup banyak tanggungannya. Jadi saya harus pintar-pintar untuk melihat potensi pasar. Iya Bu, jadi kita berarti di lahan tadi tanam kedua jenis jagung, jagung lokal sama jagung manis untuk karena menurut saya lebih bagus jadi lebih banyak keuntungannya untuk tanaman ini. Iya, betul. Ya, jadi karena sudah makin ini semua ajak untuk ke lahan tak jalan-jalan nih Bu untuk melihat jenis jagung apa yang kita tanam semua di lahan tak. Ya. Nah, saya lihat itu Bu di lahan tak semua jagung-jagungnya itu Bu apa dia kayak kerdil ki sama kayak apa dia juga kurang ki untuk penyiramannya. Ya. Jadi di sini Bu saya mungkin akan memberikan sedikit solusi untuk tanaman tak. Solusi yang dapat saya berikan Ibu itu untuk tanaman tak yang terserang oleh hama sama penyakit itu Bu, kita dapat untuk memberikan pupuk organik seperti itu pemberian POC ataupun kita itu dapat untuk menanam tanaman refugia Ibu yang ada di sekitaran lahan tak supaya ini hamanya Bu dapat berpindah ke tanaman refugia tersebut. Nah, Jadi apa contohnya itu tanaman refugia, Bu? nah sebelumnya dulu ini Bu, aku jelaskan dulu jadi tanaman refugia ini merupakan tanaman yang seperti kayak memiliki bau yang harum, sama dia kayak memiliki bunga itu Bu yang berwarna-warni yang cantik dilihat Ibu. Jadi ini hama Ibu dapat berpindah ke tanaman refugia tersebut. Nah, seperti salah satu bunga tanaman refugia itu Bu seperti bunga krokot. Nah itu kan bunganya cantik Ibu, jadi kan memiliki juga warna yang bagus, jadi dia dapat hama tersebut dapat berpindah ke tanaman refugia tersebut. Nah selain itu Ibu, apakah ada juga tantangan yang kita dapatkan selama proses budidaya? Saya Ibu, jadi terdapat beberapa tantangan. Salah satunya yaitu dalam menjaga kualitasnya. Kita tahu kan bahwa tanaman jagung jenis manis ini dia itu ketika sudah dipanen dia itu cepat mengalami kelayuan. Nah, bagaimana solusi dari Ibu mengenai masalah tersebut? Jadi ini Bu, kita tantangan Ibu setelah panen, berarti dia di pasca panen. Iya, untuk pasca panennya ini Bu, jagung manis kan dia mudah rusak. Jadi kita nih dapat untuk dapat Ibu untuk di misalnya setelah panen tanaman jagung tadi jagung manis itu mudah untuk layu. Nah, jadi solusi itu yang dapat saya berikan Ibu, kita itu setelah panen kita dapat memasukkan tanaman tersebut ke tempat yang dingin. Nah, supaya dengan suhu yang rendah supaya ini jagung tersebut tidak mudah untuk layu dan tidak mudah untuk terserang oleh patogen. Iya, begitu Bu. Terima kasih Bu. Mungkin ini dulu yang sempat saya berikan untuk kita semua. Semoga kita semua dapat memahami dan menerapkan untuk solusi yang dapat saya berikan Ibu. Mungkin sampai sini dulu mungkin kita bisa Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.